berdoa. Jika kamu hitung-hitung nikmat Allah, sungguh kamu tak sanggup untuk menghitungnya. Wajar kita syukuri nikmat tersebut dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah termasuk kalimat syukur. Alhamdulillah juga tolak siadah. Kita yang berzikir alhamdulillah, alhamdulillah itu mengharapkan tambahan dari Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Alhamdulillah juga kalimat puji-pujian yang itu adalah merupakan zikir masuknya roh. Ketika roh dimasukkan ke dalam tubuh Nabi Adam alaihissalam, anafakhuhu fihi min ruhi, sebagaimana yang semalam dijelaskan sama Ustaz Kaisal. Kan itu saja. Anafakhuhu fihi min ruhi, aktifkan padanya rohku, min khalqi maksudnya ciptaanku. Di situ ketika dimasukkan ada bersin dan mengucapkan kalimat alhamdulillah. Alhamdulillah itu zikir masuknya roh, sementara la ilaha illallah itu adalah zikir lepasnya roh. Karena akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah itu dakhalal jannah. Dia akan masuk ke dalam surga. Tapi akan mungkin bisa orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya, manakala dalam hidupnya itu tidak dilazimkan. Matal insanu ala amalihi, meninggal manusia itu menurut amal kebiasaannya. Oleh karena itu ya la ilaha illallah itu sebagai zikir lepasnya roh. Kalau di sini memang terbimbing, tapi kalau secara umum itu la ilaha illallah itu dia adalah zikir lepasnya roh. La ilaha illallah juga ada matlabu arba'ati alafi dzambi minal kabair. Dalam kitab Tanbihul Qaul Al-Hasis itu sebutkan la ilaha illallah itu menghapuskan 4.000 daripada dosa-dosa. Ditanya ya Rasulullah, kalau dia enggak punya dosa ya Rasulullah, diampunkan dosa keluarganya. Kalau dosa keluarganya itu berzikir ya Rasulullah, diampunkan dosa jiran tetangganya. Kalau jiran tetangganya ikut berzikir ya Rasulullah, diampunkan dosa orang satu kampung. Kalau satu kampung berzikir ya Rasulullah, diangkatkan bala dari tempat tersebut. Mudah-mudahan walaupun kadang satu malam Jumat sekali tempat kita itu zikir, lirik dan sebagainya, yang mudah-mudahan masih diangkatkan Allah Ta'ala bala dari tempat kita, jauh kita daripada bala bencana. La ilaha illallah itu termasuk juga zikir yang dia timbangannya berat. Kalimat yang zikir yang pertama diturunkan yaitu kalimat subhanallah. Kemudian alhamdulillah. Subhanallah itu permintaan malaikat. Ketika dia menyebut aras, ya Allah berikanlah amalan kepadaku ya Allah, yang dengan amalan itu arasmu menjadi ringan. Allah Ta'ala menyuruh kepada malaikat, ya malaikati kudu subhanallah. Maka malaikat-malaikat mengucapkan subhanallah, subhanallah sambil memikul aras. Maka aras itu ringan seolah-olah tak terasa. Kemudian baru zikir yang kedua alhamdulillah. Jika masuk roh ke dalam tubuh Nabi Adam alaihissalam, itu Nabi Adam alaihissalam bersih mengucapkan alhamdulillah. Kata malaikat aras apa? Fanazim hazil kalimah, hazil kalimatul azimatul jalilah. Kita gabung kalimat ini menjadi dengan kalimat yang pertama. Inilah kalimat yang agung, kalimat yang tidak ada tanding. Kemudian subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. La ilaha illallah itu Nabi Musa pernah minta kepada Allah, ya Allah berikanlah amalan ya Allah, yang dengan amalan itu ya Allah amalku kau terima, doaku kau ijabah. Allah Ta'ala berkata kepada Nabi Musa, ya Musa qul la ilaha illallah. Ya Allah, wahai Musa, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Musa mengatakan, ya Allah, kalau la ilaha illallah banyak yang tahu ya Allah. Umat Nabi Nuh banyak yang tahu la ilaha illallah. Maksudnya Musa itu minta dia amalan yang lain. Musa kan gelarnya kalamullah. Musa itu bisa berbicara langsung dengan Allah. Ketika Musa minta amalan, Allah Ta'ala menyuruh, ya Musa qul la ilaha illallah. Hai Musa, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Kemudian Musa mengatakan, ya Allah, kalau la ilaha illallah banyak yang tahu ya Allah.
Kemudian Allah menyerahkan Musa lagi, ya Musa qul la ilaha illallah. Hai Musa, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Lau zinatis samawati sab'u, kalau diletakkan 7 lapis langit, 7 lapis bumi dalam satu anak timbangan. Wa kalimat la ilaha illallah bi kafatil lisan, dan kalimat la ilaha illallah itu dalam satu anak timbangan. La rajahat kalimat la ilaha illallah. Sungguh lebih berat lagi kalimat la ilaha illallah. Jadi kalau dari segi bahasanya, pahalanya, la ilaha illallah saja satu kali itu lebih berat daripada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Baru kemudian subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Wallahu akbar, ini zikirnya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menyembelih anaknya. Ketika Nabi Ibrahim belum punya apa-apa, Nabi Ibrahim selalu berkurban 300 ekor 300 ekor unta, 1000 ekor kambing, 100 ekor unta badanah yang gemuk-gemuk, sehingga bukan saja mereka, tetapi bukan saja manusia, tetapi malaikat pun takjub. Alangkah luar biasanya lah kurban wahai Ibrahim. Nabi Ibrahim mengatakan itu tidak ada apa-apanya bagiku. Laukan alibnun, kalau sekiranya aku punya anak-anakku diminta Allah Ta'ala, itu akan kusembelih pada jalan Allah. Itu rupanya dicatat oleh malaikat, dianggap sebagai nazar. Makanya ketika Nabi Ibrahim sudah diberi Allah Ta'ala anak, Nabi Ibrahim disuruh untuk menyempurnakan nazarnya, janjinya. Katanya kalau punya anak, kalau laukan alibnun lahan namun fisabilillah, kalau sekiranya aku punya anak itu diminta Allah, anak itu juga akan aku sembelih pada jalan Allah. Makanya pada tanggal 8 Zulhijjah itu Nabi Ibrahim diingatkan oleh Allah Ta'ala, ya Ibrahim mufi binadrik, wahai Ibrahim sempurnakan nazarmu. Berpikir-pikirlah Nabi Ibrahim. Maka tanggal 8 Zulhijjah disebut dengan hari tarbiyah. Tarbiyah itu bermakna yatafakkar. Yatafakkar itu berpikir-pikir apakah mimpinya datangnya dari Allah atau mimpinya itu datangnya dari setan. Mimpinya ada 3, ada minallah, minasyaitan, wa minal ihtilam. Ada yang datangnya dari Allah, itulah hujan, petunjuk. Ada minasyaitan, ada yang dari setan. Ada minal ihtilam, dari angan-angan. Dan kemudian Nabi yang pandai mentakwilkan, menerjemahkan makna daripada mimpi itu adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam minta kepada Allah, Rabbi qad ataitani minal mulki wa alamtani min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis shalihin. Mudah-mudahan kalau ini juga diamalkan, Allah Ta'ala memberikan ilham kepada kita, itu apa yang menjadi mimpi itu bisa dimaknakan. Jadi kemudian pada tanggal 9 Zulhijjah tahulah Ibrahim mimpinya datangnya dari Allah. Tanggal 10 dilaksanakan di sudut kota Mina, itu dibawalah Nabi Ismail alaihissalam. Ketika pertama diletakkan Nabi Ibrahim sudah terikat tangan dan kakinya, ditariklah parang ke lehernya, parang tak makan lehernya. Dan kemudian dicobakan ke batu. Walaupun batu hancur. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, wahai istri, kenapa kau tak mau makan daging anakku yang begitu lembut, tetapi batu yang begitu keras kau makan? Dengan izin Allah mesti menjawab, wahai Ibrahim, belum ada izin Allah Ta'ala untuk memakan daging anakmu ya Ibrahim. Kalau ada izin Allah Ta'ala makan daging anakmu ya Ibrahim, akan aku makan. Kapan datangnya izin Allah? Nanti setelah malaikat-malaikat yang di aras turun. Akhirnya tak lama kemudian turunlah malaikat Jibril dengan malaikat-malaikat para seluruhannya mendatangi Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketika itu tangan malaikat Jibril itu memegang Ismail, tangan kiri itu memegang kibas yang dulu pernah dikurbankan oleh putra Nabi Adam alaihissalam. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, ya Ibrahim, laksanakanlah perintah Tuhanmu. Dengan tulus ikhlas Ibrahim melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, diletakkanlah parang di atas lehernya, leher daripada Nabi Ismail, ditarik sembari mengucapkan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengan secepat kilat diganti oleh malaikat Jibril,
yaitu dengan kibas yang dulu pernah dikorbankan oleh putra Nabi Adam alaihissalam. Maka yang terputus ketika itu, yang terpotong adalah kibas di tangan Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim masih merasa yang di tangannya itu adalah Ismail. Padahal ketika itu Ismail sudah digeserkan. Jika Nabi Ibrahim mengucapkan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka disahutlah oleh malaikat Jibril, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Maka disahut oleh Nabi Ismail alaihissalam, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar walillahil hamd. Lillah itu milik Allah, puji-pujian. Kalau karena rahmat Allah, nggak akan mungkin Ismail itu diselamatkan. Karena selamat dia walillahil hamd, milik Allah, puji-pujian. Jadi kalimat Allahu Akbar itu adalah kalimat yang turun pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata malaikat aras, fanazim hasil kalimat, kita gabung kalimat ini dengan kalimat yang pertama, maka kalimat tiga-nya subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kemudian ketika disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan kisah ini semuanya. Rasulullah lemas-lemasnya, seolah-olah seperti manusia tak bertulang. Maka keluarlah dari mulut Rasulullah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Maka digabunglah zikirnya oleh malaikat aras, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini zikir malaikat aras. Kembali kita kepada kalimat alhamdulillah tadi. Kalimat alhamdulillah adalah kalimat zikir masuknya roh. Kalimat alhamdulillah adalah thalabul ziyadah. Kalimat alhamdulillah adalah kalimat syukur. Kalimat alhamdulillah adalah puji-pujian yang datangnya dari Allah, yang Allah memuji atas dirinya sendiri. Kemudian kita lanjutkan kepada pokok bahasan kita, yaitu wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Kita bahas surat Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum, bersegeralah kamu kepada keampunan Tuhanmu. Artinya segera kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh mu'iddat lil muttaqin. Jadi bersegeralah kepada keampunan Tuhan. Artinya berbanyaklah istighfar, berbanyaklah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Bulughul Maram itu Rasulullah sehari semalam tak kurang daripada 75 kali. Dalam satu hadis juga 100 kali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga itu tiap harinya juga melaksanakan sholat taubat atau sholat sunat awabin. Ya Tuhan, itu baca, ya kan? Jadi sholat itu ada terbagi dua. Kita bicara masalah fikih, ya kan? Saya nggak cerita masalah hakikat berfaisal. Saya cerita masalah fikih, yaitu masalah sholat. Sholat itu ada dua macam. Ada sholat fardu, ada sholat sunat. Fardu ada dua, fardu ain, ada fardu kifayah. Yang semalam dikasih teka-teki sama anak, ya, sholatnya 1 rakaat, tapi nggak ada satu kampung yang protes. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Sunat ada dua macam, ada sunnah muakkadah, ada sunnah ghairu muakkadah. Muakkadah itu yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Mana itu? Yang pertama sholat sunat rawatib. Nah, rawatib itu apa? Rawatib itu yaitu sholat sunat yang mengiringi sholat fardu, baik qobliyah atau ba'diyah. Sekarang di sini banyak juga ada yang dulu rawatib itu. Ada orang rawatib qobliyah yang entah nggak ngerti, nggak paham, nggak tahu, kita nggak tahu ya kan. Tapi seharusnya dikerjakan gitu.
Karena sunat ini kedudukannya tinggi. La yataqarrabu abdi illa binawafil. Tidak dikatakan hambaku itu dekat denganku kata Allah Ta'ala kecuali dengan amalan-amalan ibadah yang sunat. Apabila dia sudah melaksanakan amalan-amalan ibadah yang sunat, maka penglihatannya penglihatanku, pendengarannya pendengaranku, ucapannya ucapanku, semua diklaim milik Allah. Karena kita sudah menyediakan diri untuk dijadikan sebagai tempatnya untuk berzikir kepada Allah. Kita bai'ah. Bai'ah itu apa? Bai'ah itu buyuk, jual beli. Kan gitu Tuhan. Ya Tuhan. Ada orang menjual beli dengan setan, ada jual beli dengan jin. Tapi kita bai'ah. Bai'ah itu artinya janji. Bai'ah itu artinya menjual diri. Artinya kita sudah pasrah, ikhlas-ikhlasnya menjadi mendekatkan diri kepada Allah. Jadi la yataqarrabu abdi illa binawafil. Tidak dikatakan hambaku itu dekat dengan aku kecuali dengan amalan-amalan ibadah yang sunat. Jadi kalau ada mau berlebihan ya lebihkanlah dengan amalan-amalan ibadah yang sunat. Kita zikir ini amalan-amalan ibadah yang sunat. Yang sunat itulah sebagai tambahan-tambahan. Ibarat orang kerja di kebun sebagai preminya, sebagai bonusnya. Kalau mau jangannya mesti satu hari itu 100, kalau dia dapat 150, 50 itulah preminya, tambahannya. Jadi kita pun begitu juga. Amalan-amalan yang sunat itulah sebagai amalan, sebagai amalan tambahan. Ya, Bapak orang tua kami sebenarnya di sini pun juga saya tak pantas menyampaikan, itu suruh menyampaikan ya sampaikan adalah gitu pada khalifah lagi. Jadi wasani'u ila magfirati min rabbikum, bersegeralah kamu kepada keampunan Tuhanmu. Tadi salat sunat yang muakkadah yang sangat dianjurkan, salat sunat rawatib. Apa fadilahnya? Barang siapa yang ingin dibangunkan istana di surga oleh Allah Ta'ala, laksanakanlah salat sunat rawatib. Itu qobliyah dan ba'diyah. Tapi sesudah asar nggak ada, sudah subuh juga nggak ada, ya. Itu yang perlu diperhatikan. Karena itu waktu-waktu ada 5 waktu yang diharamkan kita melakukan sholat. Yang pertama sesudah subuh, yang kedua matahari terbit, yang ketiga waktu istiwa, waktu matahari di pertengahan, yang keempat sesudah asar, yang kelima menjelang matahari tenggelam. Ini waktu yang haram waktu yang haram melaksanakan sholat. Kenapa waktu tenggelamnya matahari tenggelam itu dia di antara 2 tanduk setan. Dan ada penyembah matahari yang menyembah matahari. Kita tidak boleh menyamai. Makanya waktu yang haram, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia digolongkan kepada mereka. Jadi yang pertama tadi yaitu sholat sunat rawatib, mengiringi sholat sunat fardu. Baik qobliyah atau ba'diyah. Kalau hari Jumat, karena berhubung tidak ada zuhur Jumat, maka dikiaskanlah kepada zuhur, kepada Jumat. Kemudian yang kedua, qiyamul lail. Yang sunat sangat dianjurkan qiyamul lail. Qiyamul lail itu berdiri pada waktu malam. Malam itu ahli fikih membagi menjadi 3. Jadi 3. Yang pertama sulusul ula, yang kedua sulusul awsat, yang ketiga sulusul akhir. Yang pertama sulusul ula. Sulusul ula itu apa? Yaitu sepertiga yang pertama. Dalam kitab Ihya Ulumuddin di sana dijelaskan ada fadilah antara maghrib dan isya. Waktu maghrib dan isya itu adalah waktu pembukaan malam. Apabila waktu pembukaan malam diisi dengan ibadah, mudah-mudahan malam dimudahkan Allah Ta'ala untuk melaksanakan ibadah. Ini keutamaan. Dan kemudian juga ini sulusul ula, sepertiga yang pertama itu Rasulullah SAW dia selalu melaksanakan sholat sunat awabin. Sholat sunat awabin ini sama dengan seperti sholat sunat taubat. Berapa rakaat? 6
haji baru sholat sunat taubat, mau umroh baru berangkat baru melaksanakan sholat sunat taubat, mau masuk tarekat baru melaksanakan sholat sunat taubat. Padahal Rasulullah tiap hari melaksanakan sholat sunat taubat. Awal ini yang bermanfaat. Sholat sunat taubat rakaat ini billahi ta'ala Allah akbar. Sengaja saya enggak tahu bahasa Arabnya. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Itulah yang lebih bagus. Karena itu termasuk amalan-amalan orang-orang kekasih Allah. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang suka bertaubat dan mencintai orang-orang yang menjaga kesuciannya. Itu jaga wudhu. Yang pertama taubat, yang kedua jaga wudhu. Itu aja. Perbanyak. Gak akan mungkin dia bisa disebut sebagai habaib, kekasih Allah, kalau dia tidak rajin melakukan sholat sunat taubat. Bukan dipandang daripada jubuhan. Ya kan? Karena janji Allah sendiri, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang suka bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Jika dirinya jaga wudu, nggak putus wudu, ya kan? Itu termasuk orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang sulusul ausat, sepertiga yang pertengahan, termasuk sholat sunat taraweh, sholat sunat tasbih, sholat sunat mutlak dan lain sebagainya. Baru yang sepertiga akhir itu yaitu sholat sunat tahajud. Tahajud itu dia dilaksanakan sesudah tidur, ya sudah tidur. Bila tidur dulu lah, walaupun 10 menit, 15 menit tidur dulu baru laksanakan sholat sunat tahajudnya. Baru kemudian termasuk sholat sunat yang muakkadah juga, yaitu sholat sunat fajar. Fajar itu sebelum subuh. Sudah kita tahajud, sunat aja fajar. Sholat sunat fajar, sholat sunat al-fajri rakaat ini billahi ta'ala. Sengaja aku sholat sunat fajar. Pokoknya sebelum subuh 2 rakaat laksanakan sholat sunat fajar. Kenapa? Rakaatani fil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini hadis ya. Banyak tahunya ini kan. Tapi kadang masa pelaksanaannya itu kita kan nggak tahu kadang. Pelaksanaannya kadang memang malas atau memang apa. Jadi 2 rakaat fil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi ini sholat sunat muakkadah. Yang pertama rawatib, yang kedua qiyamul lail, yang ketiga sholat sunat duha, yang keempat yaitu sholat sunat 2 hari raya. Kaidah ini 2 hari raya. Jadi wa masari'u ila magfiratin min rabbikum, bersegeralah kamu kepada keampunan Tuhanmu, wa jannatin 'arduha samawati wal ardh. Surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Kemudian istighfar, taubat itulah sebagai pembersih. Sebagai pembersih. Nah, saya tanya sedikit ya, buat semangat semuanya jadi. Berbanyak istighfar, berbanyak minta ampun, berbanyak taubat kepada Allah. Karena istighfar itu adalah sebagai pembersih. Hati kita ini banyak. Ini banyak jalan dosa, ini mata jalan dosa, telinga jalan dosa, ya kan? Minta supaya qalbi kita itu terbuka, ya Allah, marfa'an al-hijabah, ya Allah, angkatkanlah hijabku ya Allah, hijab qalbi, ya kan, hijab basari, hijab penglihatan, min dambi, daripada dosa-dosaku. Istighfar kuncinya. Kemudian ya istighfar, selawat, itu yang paling penting. Kemudian alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, itu orang-orang yang bertakwa. Jadi surga tadi dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang mau menafkahkan, menginfakkan hartanya dalam keadaan lapang dan sempit. Dalam keadaan
kaziminal ghaidha, dan bisa menahan marah. Kaziminal ghaidha artinya menahan marah. Walafina linnas, mau memaafkan orang lain. Jadi memaafkan orang lain itu juga itu termasuk daripada kemuliaan dari hati, ya kan. Wallahu yuhibbul muhsinin, yaitu Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Alladzina idza fa'alu fahisatan, yaitu apabila melakukan perbuatan-perbuatan yang keji, au zalamu anfusahum, atau menzalimi diri mereka sendiri, dzakarullah, mereka ingat kepada Allah. Artinya segera taubat, segera ingat kepada Allah. Fastaghfiru lidzunubihim, minta ampun terhadap dosa-dosa mereka. Rasulullah pernah bertanya kepada sahabat. Rasulullah ini kan yang ngajar, ini kadang ada disampaikan begitu saja, kadang ada ditanya begitu, tanya. Rasulullah pernah bertanya, atadru nama ta'ib, tahu nggak kau siapa yang dinamakan orang yang bertobat? Sahabat kalau sudah ditanya seperti ini, itu pasrah sama Rasulullah. Atadru nama ta'ib, tahukah kau yang dinamakan orang-orang yang bertobat? Sahabat mengatakan, qulna Allah wa rasuluhu a'lam. Kami berkata, hanya Allah dan Rasulnya lah yang tahu. Jadi Rasulullah, ya, kalau sudah seperti itu, Rasulullah menjawab, man taba wa lam yata'allamil ilma falaisa bita'ibin. Siapa yang tobat tetapi tidak dia mau belajar, tidaklah dikatakan bertobat. Jadi intinya yang pertama, kalau dia tobat kepada Allah, haruslah dia mau belajar. Karena belajar ini proses perubahan dari yang tak tahu menjadi tahu, dari yang tak ngerti menjadi ngerti, dari yang tak paham menjadi paham. Paham itu faqih namanya kalau bahasa Arabnya. Faqihun wahidun asyaddu minasyaitan min alfi abid. Seorang yang paham, seorang yang mengerti tentang masalah agama itu lebih berbahaya bagi setan ketimbang 1000 orang yang ahli ibadah. Syekh Abdul Qadir Jailani itu juga dalam munajatnya pernah didatangi seberkas cahaya. Assalamualaikum ya Syekh Abdul Qadir Jailani, dalam kitab Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Innani Allah la ilaha illa ana fa'budni aqimis sholata li dzikri kafa ibadataka kullah. Datang seberkas cahaya, ya kan? Seberkas cahaya tadi ada timbul suara. Assalamualaikum ya Syekh Abdul Qadir Jailani. Innani Allah, sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana, enggak ada Tuhan kecuali aku. Fa'budni